Kalau nggak salah mudik itu affordable banget ya preminya ya, 10.000 kan? Iya. Jadi buat si mas mudik itu affordable banget preminya, cuma 10.000 sudah terproteksi terhadap resiko kalau dalam perjalanan. Berarti kalau misalnya kita mau ke negara-negara yang butuh, yang memang wajib untuk punya travel insurance, bisa ya si Mas Travel Overseas ini jadi pilihan. Bisa, kita ada 5 plan yang bisa untuk travel insurance kesayangan itu yang mulai plan C. Jadi plan C, D, dan E itu bisa. Halo, selamat pagi, selamat datang kembali di Ngolam, ngobrol lebih dalam bersama saya Novela Clarissa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, terutama menjelang momen Lebaran yang sangat dinantikan. Seperti yang kita tahu, Lebaran tidak hanya identik dengan silaturahmi, tapi juga dengan tradisi mudik dan liburan. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, pergerakan pemudik pada Lebaran 2024 mencapai angka yang fantastis, yaitu 242 juta orang. Angka ini bahkan melampaui prediksi yang awalnya diperkirakan 163 juta pemudik. Namun, di balik kebahagiaan mudik dan liburan, ada berbagai risiko yang perlu kita waspadai. Mulai dari kemacetan ekstrim, kelelahan pengemudi, hingga risiko kecelakaan bagi yang menggunakan kendaraan pribadi. Sementara, bagi pengguna transportasi udara, masalah seperti keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, atau perubahan jadwal mendadak bisa mengganggu kenyamanan perjalanan. Nah, bagaimana cara kita meminimalkan risiko-risiko ini? Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah asuransi perjalanan. Tapi, apa sih sebenarnya asuransi perjalanan itu? Apa aja manfaatnya dan seberapa penting pelindungan ini, baik untuk perjalanan domestik maupun internasional? Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas semua hal tentang asuransi perjalanan. Jadi, pastikan Anda tetap mendengarkan sampai akhir, karena informasi ini bisa menjadi bekal penting untuk perjalanan Anda yang aman dan nyaman. Nah, hari ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh dua orang hebat. Di sini ada Ibu Rani dan juga Pak Frans. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk dua orang hebat ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada yang penonton semua dari Pak Frans dan Ibu Rani. Mungkin dari Pak Frans dulu, boleh. Halo, selamat siang. Saya Frans dari PO Asuransi Travel. Halo, saya Rani dari Agensi Development Asuransi Sinarmas. Oke nih, Bapak sama Ibu apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Santai aja ya, Pak. Oke, Pak Frans apa kabar? Baik. Oke. Sekarang kan udah mendekati liburan ya, karena mau Lebaran. Nah, kesibukan dari Bapak dan Ibu ada apa aja nih? Kalau saya sih ngeberesin pendingan ya, kan mau libur 1 minggu. Ya, ngeberesin pendingan, polis-polis, sama ngejarin yang belum pembayaran premi. Oke, kalau Pak Frans? Ya sama, banyak kerjaan pending ya, sama ini syuting kali ini. Oke, tapi kan sebentar lagi kita liburan ya tadi ya. Terus juga pasti banyak dong yang kalau Lebaran itu pulang kampung. Kalau nggak pulang kampung kan biasanya juga liburan, jalan-jalan karena liburannya cukup panjang. Ya, betul. Nah, tapi biasanya nih kalau misalnya kita liburan, kita berpergian kan pasti nggak lepas lah ya dari yang namanya risiko-risiko gitu. Nah, biasanya tuh kalau misalnya perjalanan kayak gini nih Pak Frans, ada risiko-risiko apa aja sih yang mungkin terjadi gitu selama perjalanan? Resiko banyak sekali ya, misalkan sakit, kemudian capek ya mungkin karena macet di jalan, kemudian kecelakaan juga bisa, terus ya mungkin kalau naik pesawat bisa kehilangan bagasi, travelnya delay, maksudnya pesawatnya kena delay, seperti itu, macam-macam ya. Macam-macam ya Pak. Tapi Iya. gimana sih cara kita untuk kayak bisa nih terhindar dari risiko-risiko itu? Persiapan ya, yang pasti persiapan, kemudian ya dilengkapi dengan asuransi perjalanan ya. Asuransi perjalanan. Iya. Biasanya kalau di asuransi perjalanan itu bisa
lebih dijelaskan nggak sih Pak kayak Ya. manfaatnya ada apa aja, terus mungkin jenis-jenisnya gitu bisa Oke, dijelaskan? kalau jenisnya untuk mudik sendiri itu sebenarnya ada asuransi Simas Mudik ya kita. Nah itu untuk mudik, jaminannya kecelakaan diri sama biaya perawatan medis akibat kecelakaan itu bisa satu orang, kemudian bisa juga buat keluarga ataupun rombongan, misalkan satu rombongan bus itu bisa di cover. Jadi ini juga mengcover baik perjalanan melalui darat menggunakan mobil, motor pun bisa dengan tambahan premi ya, kemudian pesawat, kereta api, kapal, public transport ya, semuanya itu bisa. Kemudian kita juga ada asuransi Simas Travel Domestik untuk perjalanan domestik, dan Simas Travel Overseas untuk perjalanan ke luar negeri. Nah, kalau domestik dan overseas ini perjalanannya menggunakan pesawat. Kalau yang mudik tadi kan kendaraan Bisa pribadi mobil pun ya, bisa. iya. Ya. Mungkin tambahan ya Pak, kalau nggak salah mudik itu affordable banget ya preminya ya, 10.000 Betul. kan? Iya, Jadi buat Simas Mudik itu affordable banget preminya, cuma 10.000 sudah terproteksi terhadap resiko kalau dalam perjalanan. Dan tidak hanya untuk mudik saja sih, kan nanti bulan Juni Juli ada liburan anak sekolah juga ya kan, mereka mau liburan misalnya pergi kemana gitu. Nah itu bisa beli tuh nanti polisnya Simas Mudik itu. Jadi satu orang cuma bayar 10.000, sama tadi yang Pak Frans bilang kalau untuk grup itu cuma bayar 250.000 untuk 50 orang ya Pak ya? Betul, maksimal Betul, 50 maksimal. orang. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan mau outing misalnya pergi gitu kan, Bisa sekalian iya ya, Bu. bisa sekalian pakai itu, affordable banget. Affordable preminya. banget sih kalau Iya. emang cuma 10.000, Iya, 10.000. dimulai dari 10.000 Iya, ya. itu sama aja kayak kita parkir di mall 2 jam ya. Iya, betul. Kan sekali kan 5.000 ya, 2 Betul. jam ya gitu. Nah, tapi berarti boleh nggak sih Bu dijelasin lebih dalam lagi nih terkait Simas Mudik, terkait produk Simas Mudik itu? Produknya hampir sama dengan travel insurance yang Iya. biasa ya Pak ya, cuman kita memang kemas khusus untuk mudik ini periode polisnya hanya 30 hari. Oh, 30 hari. Iya, kalau yang travel insurance yang biasa dibeli secara orang butuh kebutuhan trip kan sesuai dengan tripnya dia. Kalau nggak salah bisa juga untuk itu ya Pak ya, kebutuhan visa Schengen ya Pak ya. Oh kalau itu untuk yang travel overseas. Iya, yang itu overseas bisa. kan bisa kan ya. Iya. Untuk overseas bisa untuk kebutuhan Schengen gitu ya Pak ya. Bisa. Iya, nah kalau mudik sendiri itu dia periode polisnya 30 hari. Jadi setelah 30 hari sudah hangus. Sudah. Iya. Tapi gitu. secara jaminannya Ya, apakah sama Semuanya dengan sama? travel. Kalau misalkan terjadi kecelakaan selama perjalanan, terus udah gitu tadi Ketika nyamanan Di masa perjalanan ya, gitu, Mas, perawatan masuk medis. Kalau overseas lebih lengkap jaminannya. Betul. Kalau mudik kan tadi hanya kecelakaan diri sama perawatan medis akibat kecelakaan. Kalau domestik itu ada tambahan keterlambatan bagasi, kemudian repatriasi jenazah. Nah kalau overseas itu ada lebih lengkap lagi, ada tadi ketidaknyamanan selama perjalanan, contohnya kehilangan bagasi, kehilangan Paspor. dokumen perjalanan, ya contohnya paspor gitu ya, terus apalagi ya kerusakan bagasi, travelnya delay, kemudian kalau transit kemudian pesawat berikutnya itu ketinggalan, terus kalau biaya sakit pengobatan ya Pak, kalau misalkan iya, dia betul. amit-amit di dalam trip misalnya dia jatuh kepleset gitu kan, atau makan makanan yang perutnya nggak cocok gitu loh, jadi diare gitu, itu Iya. bisa masuk dalam jaminan dalam biaya pengobatan karena kecelakaan. Iya. Gitu bisa. Evakuasi medis juga bisa, Iya, repatriasi medis itu Pengembalian jenazah. Kita pernah ada case waktu itu ya, salah satu peserta kita juga ya karena sakit akhirnya tidak tertolong, udah masuk rumah sakit nggak tertolong, terus kebetulan beli polis Simas Travel Insurance, jadi semua satu paket sampai jenazahnya kembali ke Indonesia di cover di situ. Di cover di situ. Itu ya itu kan biayanya bisa ratusan juta ya, sedangkan preminya sebenarnya paling Berapa ratusan ribu, dolar gitu ya. berapa dolar, ratusan ribu Iya. sampai ya mungkin jutaan lah, tapi Iya, kan betul. kita cover bisa sampai ratusan juta, mungkin hampir miliar, 1 miliar hampir ya. Betul. Itu tadi. Betul. Nah, saya tuh tadi tertarik dengan Pak Frans bilang kalau misalnya naik pesawat terus ketinggalan Ah. bisa
gitu. Tapi kan tadi Pak Frans bilangnya kalau misalnya kita lagi transit terus ketinggalan nih Pak. Tapi kalau misalnya saya pergi terus dari pesawat pertama udah ketinggalan, itu bisa nggak di cover? Kalau ketinggalan karena kesalahan sendiri, misalkan telat bangun, ketinggalan, ya itu nggak bisa. Gitu, Tadi itu maksudnya lagi transit, karena pesawat yang pertamanya itu delay gitu ya, bukan karena dia yang terlambat gitu, tapi karena dari maskapainya delay, akhirnya penerbangan lanjutannya itu dia nggak keburu ngejar, itu baru dia bisa dapat penggantian. Itu bisa dapat penggantian. Ya, penggantian untuk kan dia harus beli tiket yang barunya yang baru dengan ada berikutnya, biaya ya. tambahan, ya itu kita cover. Kalau untuk visa Schengen juga bisa ya tadi ya, berarti kalau ke negara-negara Eropa, kalau bukan yang mau mudik nih Bu, tapi kita mau liburan, karena liburannya panjang kan, lebaran ini, berarti bisa ke negara Schengen, misalkan ke Prancis, ke Jerman, ke Belanda, Italia, Swiss ya, itu bisa butuh asuransi yang cover minimal 30.000 euro untuk accidental death, dan ada yang cover medical evacuation harus di cover. Nah itu si Mas Travel Overseas ini sudah listed ya, sudah terlisted di delegasi EU ya, European Union, jadi memang sudah diakui sebagai salah satu produk asuransi yang bisa untuk travel insurance, untuk apply visa Schengen. Untuk apply visa, berarti kalau misalnya kita mau ke negara-negara yang butuh, yang memang wajib untuk punya travel insurance, bisa ya si Mas Travel Overseas ini jadi pilihan. Bisa, kita ada 5 plan yang bisa untuk travel insurance ke Schengen tuh, yang mulai plan C. Jadi plan C, D, dan E itu bisa. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit tuh Pak, perbedaannya dari plan A, B, C. Oke, plan A itu nilai pertamanya 20.000 USD. Kemudian yang plan B itu 30.000 USD, plan C, D, E itu 40.000, 50.000 dan 100.000. Jadi perbedaannya dari nilai coverage-nya. Nilai coverage-nya. Itu untuk yang kalau terjadi resiko amit-amit meninggal ya Pak ya. Jadi kan jaminannya banyak tuh. Ada yang tadi Bapak udah sebutin juga definisi keterlambatan, terus ada kehilangan dokumen-dokumen penting gitu. Nah yang tadi Pak Frans sebutkan tuh jaminan paling atas adalah kalau amit-amit peserta tersebut mengalami meninggal dunia, jadi ada uang santunan sebesar itu. Sebesar itu. Iya gitu. Betul. Karena untuk yang medical evacuation, repatriasi itu sesuai tagihan. Jadi sebenarnya plan A, B, C, D sama. Cuman bedanya di sana tadi ya, nilai jaminannya gitu. Kalau dari Ibu pernah nggak sih Bu ada case-case yang menarik gitu Bu yang bisa diceritakan di sini terkait dengan si Mas Travel Overseas atau si Mas Mudik gitu? Overseas ada, jadi kayak ada beberapa ya. Pertama ada yang kopernya pecah, rusak gitu kan. Itu kan bisa diganti ya, karena pada saat menurunkan dibanting-banting akhirnya rusak gitu kan. Itu pernah ngalamin juga, dan itu kita juga bisa cover di situ. Terus udah gitu yang kedua, ketika jalan kepleset kan, waktu itu ke satu negara namanya Hokkaido di Jepang ya, lagi musim salju gitu. Nah dia lagi jalan, sepertinya sepatunya licin, ininya bawahnya kepleset lah dia, terus tangannya terkilir. Itu juga kita bisa cover untuk asuransinya seperti itu. Bahkan juga yang meninggal juga ada waktu itu. Jadi itu juga include satu paket di travel insurance itu. Gitu. Berarti si Mas Travel Overseas dan si Mas Mudik dan si Mas Travel lainnya itu sangat membuat perjalanan kita tuh pergi kemanapun jadi lebih nyaman dan aman ya Bu ya. Betul. Baik. Nah tadi kan juga kalau nggak salah Pak Frans tuh bilang ya di awal kalau misalnya si Mas Travel ini sebenarnya ada yang paket untuk keluarga juga Pak. Yeah. Itu untuk semua produk travel atau ada produk-produk? Travel domestik itu bisa untuk keluarga, jadi untuk orang tua dan anaknya bisa, walaupun preminya dihitung secara per orang ya. Nah kalau overseas itu kita ada paket yang memang harganya premi family, jadi
Premi individu dan family. Family itu bapak, ibu, anak maksimal 3. Anaknya maksimal 3. Ya, nah itu bisa lebih, mungkin kalau dipaketkan family bisa lebih murah daripada beli individu kali 5 seperti itu. Oh gitu. Kalau mudik juga family 50.000 preminya. Oh murah ya? Iya. Murah sih. Iya. Sekali, Benar. Jadi kalau yang travel overseas itu kalau dia family biasanya kita sarankan untuk beli paket family aja karena murah. Misalkan dia sendiri aja dia bayar $17 ya. Tapi dengan berlima tadi bukan 17 kali 5, malah bisa dapat diskon mungkin sekitar 25% ya Pak, dari 20% dari 17 kali 5 itu gitu loh. Jadi biasanya kalau ada yang butuh produk travel insurance, saya tanya, ini family atau Bapak sendiri? Oh saya mau family, oke nanti family kita terbitkan polisnya secara family, karena dari segi harga lumayan lebih murah. Nah, gitu. Atau premi sebenarnya juga kayak udah murah ya tanpa ada Iya, potongan lagi betul, gitu betul. ya. Kan contoh ini yang plan E ya, 1-4 hari $12 itu untuk individu. Sendiri. Sedangkan family itu hanya nambah $6 aja, $18. Tapi jadi bisa cover sampai anaknya aja bisa cover sampai 3 orang anak. 3 orang, Iya. betul. Betul. Itu sih jauh lebih murah. Oke, kalau misalnya nih kita udah ada penonton yang tertarik setelah mendengar perbincangan kita nih. Gimana sih caranya atau dokumen-dokumen apa aja sih yang dibutuhkan gitu untuk memiliki si Mas Travel ini? Sebenarnya kan kita distribution channel banyak ya, bisa beli langsung melalui website sinarmas.co.id, beli online ya, atau aplikasi asuransi Sinarmas online kalau yang sudah punya aplikasinya. Nah di situ nanti tinggal isi data-data aja di sana, data pribadi, kemudian nomor paspor, KTP, kemudian nanti pilih plan, langsung sampai ke halaman pembayaran, langsung terbit polisnya saat itu juga. Jadi saat itu juga. ya, atau ya bisa ke hubungi marketing kami ya yang terdekat gitu, marketing atau agent ya Bu. Iya, betul. Kantor cabang kita kan ada di seluruh Indonesia, juga ada kantor cabang kita luas ya. Jadi kalau mau beli takut nanti kalau online susah nih klaimnya gimana, bisa langsung ke kantor cabang kita terdekat, ada di seluruh Indonesia. Oke, gitu ya. Dicatat ya, boleh yang nonton bisa kemana aja cara belinya kayak gitu. Mungkin tambahan info kali ya, kalau tidak hanya untuk perjalanan jalan-jalan wisata, kita bisa juga untuk yang Holy Land. Jadi kalau misalkan ada travel khusus untuk yang penyelenggara Holy Land gitu, ada kelompok yang mau berangkat untuk Holy Land, nah bisa pakai ini. Kalau nggak salah di kita kan sampai 15 hari ya Pak ya, untuk periode travel ya. Untuk kan ada yang 1-7 hari, sampai 9 hari, 11 sampai 15 hari. Nah itu bisa. Nah apabila nanti ternyata ada juga individu yang mungkin punya anaknya stay di luar negeri gitu ya, itu bisa kan ya Pak ya, kita bisa cover untuk setahun. Misalnya ada satu orang dia punya anak tinggal di luar negeri, dia mau bolak-balik dalam setahun gitu, dia langsung beli di muka, bisa kan ya kita ya? Tapi bukan buat anaknya yang lagi kuliah di luar buat negeri bapaknya. ya, tapi jadi buat si bapaknya ini mau berkunjung ke anaknya, tapi dia dalam 1 tahun punya agenda beberapa kali gitu loh. Itu bisa ya? Itu bisa. Kalau untuk yang tahunan itu maksimal 1 kali perjalanannya 90 hari, tapi bisa bolak-balik dalam 1 tahun. Oh iya. Mungkin nggak hanya buat yang anaknya sekolah ya, mungkin kalau ada yang sering perjalanan, mungkin udah pensiun jadi sering jalan-jalan, atau misalkan bisnis trip gitu, itu bisa juga belinya yang annual lebih affordable lagi harganya, lebih murah lagi, ya. Betul, lebih murah ya. Iya. Jadi Contoh, itu sih contoh yang plan E ini 230 per tahun. Plan E ya, plan A 150 USD per tahunnya. Jadi kalau sering kan daripada beli daripada 12 kali berapa kali ya. Administrasinya juga mungkin agak capek kan kalau harus pening sekali, tapi bisa harus ngasih dokumen lagi gitu, terbit polis lagi. Oke, Pak, tadi kan kalau misalnya di awal Bapak udah jelasin ya, kalau misalnya si Mas travel overseas, terus si Mas mudik, juga si Mas travel domestik juga, itu kan dia lebih banyak ke PA gitu yang Bapak baru jelasin tadi di awal. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak jaminan-jaminan lain yang sebenarnya dijamin juga? Iya.
Ada Bu, ada banyak sih. Mungkin saking banyaknya biar saya nggak lupa juga tentang kekeluar, saya sambil baca lagi. Iya boleh Pak, silakan. Oke. Kalau tadi jaminan dasarnya kan kecelakaan diri. Betul. Nah, ini ada jaminan lainnya ya. Ini untuk overseas, ada ketidaknyamanan selama perjalanan. Itu meliputi kehilangan atau kerusakan bagasi dan harta benda pribadi. Kemudian keterlambatan bagasi, keterlambatan perjalanan, kehilangan deposit dan pembatalan perjalanan, pengurangan waktu perjalanan, pembajakan pesawat, kehilangan dokumen perjalanan, dan ketidaksesuaian penerbangan lanjutan. Itu untuk ketidaknyamanan selama perjalanan. Lalu ada poin berikutnya yaitu pelayanan medis dan santunan. Ini cover biaya perawatan medis karena sakit dan kecelakaan. Kemudian perawatan lanjutan begitu nyampe ke Indonesia. Jadi kalau sebelumnya dirawat, nyampe Indonesia itu bisa dilanjutkan perawatannya. Kemudian ada repatriasi dan evakuasi medis darurat. Ini sesuai biaya sebenarnya coveragenya. Kemudian kunjungan perjalanan. Jadi kalau dirawat inap di luar negeri selama lebih dari 7 hari dan dia sendirian di sana, dia bisa menunjuk anggota keluarganya di Indonesia untuk pergi juga mengunjunginya supaya ada yang nemenin dia gitu ya. Kemudian biaya pemulangan anak ini kalau anaknya sendirian di luar negeri, sedangkan orang tuanya itu harus menjalani perawatan inap, nah ini bisa dipulangkan terlebih dahulu anaknya untuk kembali ke Indonesia. Itu di cover juga tiket pesawat ya. Kemudian santunan tunai harian apabila dirawat inap di luar negeri. Ini mulai plan C ini ada santunan tunai hariannya. Kemudian biaya pemakaman ini di cover juga. Kemudian jaminan perluasan yang mencakup tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Kemudian biaya-biaya telepon darurat untuk menghubungi emergency assistance ya saat di luar negeri. Kemudian pelindungan rumah. Jadi kalau sedang di luar negeri khawatir rumahnya kenapa-napa gitu ya, itu kita cover kalau ada burglary ataupun rumahnya terjadi kerusakan akibat kebakaran seperti itu. Kemudian ada biaya risiko sendiri sewa kendaraan, ada santunan golf kalau peralatan golfnya rusak atau hilang ya, itu di cover juga. Kemudian ada perluasan jaminan terorisme, ini khusus plan E. Seperti itu. Menarik juga ya, ada banyak Banyak ternyata. jaminannya. Iya. Oke, kalau misalnya yang tadi nih Pak saya tertarik banget yang biaya golf ya. Berarti kalau misalnya saya keluar negeri untuk main golf, itu peralatan golfnya kalau misalnya rusak itu bisa diganti gitu. Bisa. Iya, betul. Bisa. Bisa atau hilang ya Pak ya? Iya. Kalau hilang gitu. Bisa. Gitu. Udah pernah ada case? Kalau di saya belum. Golf. Belum sih ya, belum. Karena mungkin jarang juga ya, jarang atau mungkin orang maksudnya jarang sambil main golf gitu di luar negeri. Emang biasanya Banyak buat jalan-jalan, liburan jalan-jalan ya. aja ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya tadi juga berarti aman banget ya kalau misalnya kita keluar negeri terus kita tinggalin rumahnya lama gitu. Kalau misalnya amit-amit rumahnya kenapa-napa berarti bisa dijamin juga ya. Bisa gitu. Oke. Jadi perginya dengan tenang. Iya dan betul, damai, perginya gitu. dengan Gitu. tenang. Iya. Selama di sana juga tenang. Iya, Pulang betul. ke rumah juga lihat rumahnya aman-aman aja kan, jadi betul. happy. Jadi nggak kepikiran, lagi jalan-jalan Iya. kepikiran rumah gitu kan. Iya betul. Gitu. Oke, kan tadi udah nih Pak tentang jaminan-jaminannya, keunggulan-keunggulannya yang ada di produk asuransi perjalanan punya asuransi Sinarmas gitu ya Pak. Nah, gimana sih syarat-syaratnya kalau misalnya kita mau beli nih gitu? Syaratnya apa aja, dokumen yang dibutuhkan apa aja gitu. Oke. Kalau tadi kan bisa dari website, aplikasi atau langsung ya. Nah, kalau langsung itu mengisi formulir aplikasi. Kalau belum pernah terbit polis di asuransi Sinarmas, ditambah formulir CIF. Kalau sudah pernah terbit formulir CIF ini tidak perlu diisi lagi. Jadi formulir aplikasi, kemudian ditambahin KTP. Kalau keluar negeri berarti butuh tambahan paspor. Sama kalau belinya plan family, tadi ya overseas ada, sama domestik dan mudik semuanya ada. Family itu butuh kartu keluarga, fotokopinya. Butuh. Itu aja sih. Cukup itu aja, jadi 3 atau 4 ya kalau belum pernah terbit tambahin CIF. Kalau website atau
ASM online ya cukup isi data-data dan diikuti step-stepnya sampai akhir. Sampai akhir. Ya, langsung terbit hari itu juga. Oh, langsung terbit hari itu juga. Iya, Berarti website prosesnya cepat banget dong Iya. untuk Cepat. Betul. Auto accept karena ini. Kalau di website auto accept, tapi cuman misalnya kalau ada kan kendala orang untuk masukin input kan text time gitu, dia mau Iya. ke cabang ya nggak apa-apa juga, tapi cepet juga gitu. Oh, iya. Iya, gitu sama aja. Iya. Cuman kita yang membantu untuk menginputkan Menginput kalau datanya. dicari. Gitu. Nyamannya bagaimana? Nyamannya gimana kembali Iya. lagi ya. Iya, gitu. tergantung nasabah Iya, seperti apa. betul, 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 betul. betul. Oke, tapi kalau misalnya tadi kan udah dijelasin juga jaminan-jaminannya. Kalau misalnya udah dijelasin juga jaminan-jaminannya, udah dijelasin juga cara untuk dapetinnya. Nah, cara untuk klaimnya gimana nih, Pak, Bu? Kalau misalnya terjadi Kalau pengalaman saya waktu itu bantuin klien saya ya, ada form yang harus diisi ya Pak ya, Iya. ada form yang diisi, nanti dia mengisi misalnya contohnya waktu itu saya bantu tentang kopernya yang rusak gitu, jadi dia mengisi formnya, terus nanti ditulis tanggal kejadiannya, terus kejadiannya waktu dia lagi di mana gitu kan, di bandara mana, dan nanti itu yang kita bawa sama lampirkan tiket pesawat ya, tiket pesawatnya dilampirin kan Iya. untuk sebagai bukti bahwa memang dia naik pesawat maskapai itu dan mengalami kerusakan di kopernya. Nah nanti kita tarik kopernya, nanti kita bayarkan sebesar nilai klaimnya seperti itu. Itu sih. Biaya kopernya berapa? Ya, eh, betul. Sama nanti dikurangi dengan depresiasinya. Iya, betul. Itu sih Sama kalau di koper. Iya, itu kalau koper. Gitu. ada limitnya nggak tuh? Ada limitnya sesuai plannya kan? Betul, sesuai sesuai plannya limitnya untuk kalau tergantung. kerusakan dari koper, misalnya kita ambil yang 20.000 ya, yang paling kecil yang A. Oke, kehilangan atau kerusakan bagasi itu 500 USD ya maksimal. Kehilangan atau kerusakan bagasi. Nah ini tapi ada batas per itemnya itu 20%. Jadi contohnya kalau yang 500 kopernya itu dihitung 500 kali 20%. Nanti misalkan di dalamnya ada, ini kalau misalkan bagasinya hilang sama sekali Iya, gitu ya. bagasinya hilang. Nah, di dalamnya ada baju-baju, ada celana, mungkin ada peralatan pribadi yang lainnya. Per itemnya itu 20%, jadi 100 gitu. Maksimal sampai 500 seperti itu. Maksimal sampai 500. Oke. Biasanya kasus yang sering terjadi untuk klaim apa sih, Pak? Kalau misalnya atau mungkin input dari nasabahnya Kalau- yang sering terjadi. Sebenarnya ada trennya gitu ya. Kalau dulu itu lagi COVID tuh yang paling sering itu cancellation. Mungkin Kalau dulu itu cancellation penerbangan ya, cancellation flight tuh sering. Cuman belakangan tuh yang cukup sering travel delay, kemudian kerusakan bagasi juga. Nah, tapi mungkin selain sering atau tidaknya ya, yang perlu kita perhatikan juga itu selain frekuensi tapi nilainya. Jadi walaupun jarang terjadi, tapi dia kalau sekali ngeklaim tuh bisa besar sekali gitu ya. Contohnya kalau berobat di luar negeri, itu kan apalagi kalau negaranya negara-negara Yang mahal ya, Pak, ya? maju ya, Iya. negara-negara yang mahal Iya, gitu ya. Mungkin iya. kalau masih di Asia Asia, Tenggara, betul. Asia Tenggara juga kalau ke Singapura mahal juga ya kalau sakit ya. Iya. Ya mungkin ya. Jepang ya, juga mahal Pak. Jepang juga mahal sekali ya kalau Iya, sakit. Jadi iya. mungkin kan bisa pilih plannya yang plan E misalkan seperti itu. Terus tadi ya evakuasi medis, repatriasi jenazah itu juga besar sekali ya gitu. Jadi walaupun jarang terjadi, tapi kalau sampai sekali terjadi aja itu bisa ratusan juta mungkin gitu ya. Betul. Tapi kalau dulu yang sering terjadi berarti yang cancellation. Cancellation ya. Kalau delay Pak itu ada minimalnya nggak sih? Minimal delay berapa menit baru bisa di cover? Delay minimal 6 jam. Delay minimal 6 jam baru bisa Setiap di-cover. 6 jam itu dia ada penggantiannya 10% dari limit overall. Ya. Kalau dari Ibu ada nggak Bu pengalaman nasabahnya yang pernah klaim yang Ibu kasih? Ya Yang itu menarik. selain koper ada juga yang tadi itu nolongin ketika sedang jalan kecelakaan. Nah itu kita juga bantu ke rumah sakit ya. Terus kita bantu untuk pengobatannya gitu. Sama yang apa ya waktu itu? Ya itu aja sih yang kecelakaan itu. Oke Pak, terkait dengan sistem klaimnya, kalau di asuransi Sinarmas ini dia pakai sistemnya yang reimbursement atau yang cashless sih?
Oke, sebenarnya kita sebagian besar itu klaimnya sistemnya reimbursement ya, kecuali yang medical evacuation, medical repatriation, ya, evakuasi medis, repatriasi medis, kunjungan perjalanan, biaya pemulaan anak, itu sistemnya cashless dengan cara kita menghubungi Global Assistance Healthcare ya, partner kami. Cuma nanti kalau ada yang mau ngeklaim itu tinggal hubungin marketing kami aja, nanti kami yang akan bantu hubungkan ke Global Assistance-nya. Ya. Sedangkan yang lainnya itu sistemnya reimbursement. Jadi kalau ada dokumen perjalanan, boarding pass, kemudian kalau misalkan berobat itu kan ada kwitansinya, kopi resep obat, kemudian diagnosa dari dokter, itu jangan hilang. Terus kalau misalkan bagasinya hilang atau rusak gitu ya, misalkan begitu nyampe bandara tujuan ternyata kopernya rusak, rodanya rusak, kuncinya ini rusak, gemboknya jebol, atau misalkan resletingnya rusak, jadinya itu kan kita bisa langsung klaim di bandara itu juga, di maskapainya untuk minta laporan kerusakan bagasi ya, property irregularity report gitu sebutnya. Nah itu dimintakan ke maskapainya. Kalau delay juga nanti dikasih surat keterangan delay dari maskapainya, seperti itu. Terus kalau misalkan tadi kan ada keterlambatan bagasi. Nah keterlambatan bagasi itu misalkan di luar negeri akhirnya karena bagasinya terlambat dia terpaksa membeli tiket baju harus beli sabun, barang-barang lagi, sikat gigi gitu, sikat gigi ya, peralatan pribadi, obat-obatan mungkin ya, itu resipnya jangan dihilangkan gitu, itu yang digunakan untuk ngeklaim ke asuransi Sinarmas. Ya, untuk membantu proses reimbursement-nya supaya cepat juga ya. Betul. Biasanya berapa hari itu Pak kalau misalnya kayak gitu? Sejak dokumen lengkap kita prosesnya maksimal 10 hari kerja. Maksimal 10 hari kerja. Iya. Tapi semenjak dokumennya lengkap, iya, betul. Jadi harus dipastikan dulu dokumennya lengkap, jangan ada yang hilang ya tadi. Seperti yang udah disebutkan sama Pak Frans. Ya, takutnya kalau ada dokumen nggak lengkap ya kita butuh dokumen tambahan. Iya, betul. Kemudian nomor rekening juga kadang kan kita perlu tanyakan juga ya, belum terdaftar kadang. Belum terdaftar karena waktu aplikasi nggak masukin nomor rekening tujuannya kalau pembayaran klaim. Itu kan kita harus update dulu di sistem kami juga gitu. Ya seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya nih lagi mau ngeklaim kan panik ya Bu biasanya Bu. Itu gimana tuh caranya kita menghubungi siapa sih kalau misalnya terjadi kayak gitu? Misalnya kerusakan koper atau tiba-tiba kopernya hilang, kan panik Bu. Kalau dia beli langsung ke website mungkin langsung ke customer care Sinarmas ya, langsung telepon ke situ laporkan. Tapi kalau belinya lewat cabang ada marketing, langsung aja hubungin marketingnya. Nanti marketing yang akan bantuin gitu. Oke, berarti aman ya. Aman, pasti aman. akan Kalau begitu juga kalau belinya lewat agen, tinggal hubungin agennya, nanti agen pasti hubungin kita akan bantu gitu. Oke, terima kasih pada Ibu Rani dan juga Pak Frans yang hari ini udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih kembali. Jangan bosan untuk kembali datang ke Ngolah. Siap. Oke. Selamat berlibur ya. Dengan nyaman. Dan gak lupa harus pakai Simas Travel overseas, domestik atau Simas Mudik. Gitu. Disesuaikan dengan perjalanannya mau kemana gitu. Betul. Oke. Dan itulah tadi pembahasan kita tentang asuransi perjalanan teman-teman. Mulai dari apa itu asuransi perjalanan, manfaatnya, hingga pentingnya perlindungan ini dalam setiap perjalanan baik domestik maupun internasional. Semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal berharga untuk memastikan perjalanan mudik atau liburan Anda menjadi lebih aman, nyaman, dan tentunya bebas dari rasa khawatir. Jangan lupa persiapan matang adalah kunci utama untuk menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan. Jadi, pastikan Anda mempertimbangkan asuransi perjalanan sebagai bagian dari persiapan Anda. Nah, buat penonton Ngolam yang tertarik untuk mengasuransikan mobil, kesehatan, aset, bisnis, dan properti, kalian bisa langsung mengunjungi website PT Asuransi Sinarmas di www.sinarmas.co.id.
Last but not least, jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube PT Asuransi Sinarmas dan ikuti terus Ngolam di episode selanjutnya. Akhir kata, saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.